Asisten rumah tangga saya juga ikut permis. Asisten rumah tangga saya juga ikut nonton, lagi nonton Kahitna, nonton Dewa, nonton apa di Stadion Utama. Apa yang kita lihat di sini bahwa mega trends mengakibatkan terjadinya perubahan secara sosial yang mendasar sekali. Ya, udah nggak musim lagi. Misalkan kita punya pembantu rumah tangga diperlakukan semena-mena, udah nggak musim lagi. Ya, oke, lanjut. Seperti berkali-kali di depan saya katakan, populasi terus bertumbuh, diperkirakan tahun 2050 80% lebih orang-orang akan di atas umur 60, dan populasi global akan tumbuh tajam, dan ini tentunya punya konsekuensi. Nanti kita coba lihat konsekuensinya apa saja. Yang kedua, makin banyak orang tua. Di Jepang 30% penduduk itu usianya antara 60 sampai 80 dari 100. Di Cina sampai tahun 2025 diperkirakan malah sampai 127 juta penduduk. Ya, ini tentunya berdampak kepada negara-negara apabila ingin dianggap sebagai negara yang hmm, sejahtera dan baik bagi penduduknya, tentunya harus dilakukan sesuatu agar dampak terhadap anggaran negara ini menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah makin sedikit anak. Konsekuensinya tentu ada ya. Karena apabila negara ini misalkan maju jadi negara maju, kemungkinan yang melepas sebagai negara yang sekarang akan menyesal. Ya? Hmm. Impact yang ketiga adalah semakin banyak juga, semakin sedikit juga anak-anak. Akibatnya bisnis, labor force participation, dan pertumbuhan investasi juga terpengaruh. Lanjut, apabila terjadi perubahan-perubahan sosial seperti yang tadi kita lihat, implikasinya banyak. Satu, terhadap biaya healthcare suatu negara. Implikasi ini mengatakan bahwa orang-orang di, di dunia akan mulai merasakan adanya suatu kebutuhan untuk menyiapkan dana untuk biaya healthcare. Kenapa? Karena setiap tahun akan makin banyak komposisi orang-orang yang dibiayai oleh perusahaan atau apa saja, padahal sudah tidak produktif. Karena mereka sudah masuk usia pensiun dan
Celakanya mereka ini adalah orang-orang yang akan menambah jumlah penduduk dan jumlah pencari kerja. Karena pensiun itu hanya di sektor-sektor yang memang ada peraturan mengenai pensiun. Tapi sektor-sektor informal dan sektor-sektor lainnya tidak. Lanjut, robot jadi best friends. In a way ini cukup menguntungkan, terutama kalau pekerjaannya males-males atau sakit-sakitan. Implikasi yang ketiga, bukan hanya robot yang berubah, industri makanan juga berubah. Terutama kesadaran akan jenis-jenis makanan yang tersedia yang dianggap kurang manusiawi. Nah, yang terakhir adalah rapid urbanization. Ya, urbanisasi yang cepat sekali. Oke, makasih sudah diinikan. Dan rapid urbanization ini menyebabkan adanya global shift dari suatu struktur perekonomian suatu negara. Kalau dulu lagi bahasnya banyak anak-anak muda, banyak bayi, banyak apa, orang tua sedikit, maka konsep anggaran belanja negara APBN itu sudah disesuaikan. Sehingga setiap mereka yang ada masuk ke dalam jumlah pekerja itu tetap bisa di uh, take care oleh pemerintah. Tapi dalam kenyataannya nggak gampang. Karena orang tuh mau dibilang dia pensiun, mau dibilang apa, itu cenderung untuk memanfaatkan kondisi yang ada untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Nggak lihat generasi lainnya mesti gimana dan sebagainya. Akibatnya timbullah smart cities, kota-kota pinter ya. Smart cities adalah kota yang sangat interlink, internet gratis, orang-orangnya educated dan sebagainya. Healthcare juga demikian, menjadi lebih sophisticated, ya. Dan sebagai akibat urbanisasi ini, maka menjadi sangat kelihatan bahwa sering-sering orang lebih mementingkan dia kelompok dari mana, dari negara mana, dari bagian negara mana, daripada dari perekonomian secara keseluruhan. Ini adalah impact sosial yang sangat besar. Saya ambil contoh, misalkan berhasil nih IKN didirikan, terbentuklah quote-unquote penduduk baru, penduduk kota IKN. Kalau dulu kota Jakarta orang bangga, sekarang orang bangga misalkan kota IKN. Tapi akibatnya, baik dari sisi gubernur, baik dari sisi budget, maupun dari sisi perolehan, sisi kenyamanan, fasilitas, selalu akan terlihat pergeseran ke kota-kota. Bukan lagi negara. Jadi gini, orang bisa hanya suka Bali, tidak suka Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena di Bali semua tersedia, misalkan. Indonesia tidak semuanya tersedia. Jadi
Impact-nya itu terjadi global shift yang besar sekali. Ada city-city baru, a new generation of cities. Anda misalkan pergi ke BSD udah melihat itu benar kayak kota baru. Betul-betul kayak kota baru yang segala macam lengkap, besar, banyak, uh, apa, well, um, finance, dan kita lihat impact-nya lanjut, migrasi misalkan ke kota. Kedua lanjut, migrasi juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2050 udah terjadi itu nantinya orang yang tinggal di city atau pindah ke city jauh lebih banyak. Apa artinya? City mengalami tekanan besar. Infrastruktur harus ditambahin, udara harus dibersihin karena kotor dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kadang-kadang bukan faktor ekonomi, bukan faktor juga kebutuhan, tetapi memang hidup di kota lebih menyenangkan, segala macam tersedia, banyak macam-macam orang, dan sebagainya. Yang terakhir, implikasinya kayak apa? Kalau ada smart city, infrastruktur baru harus didirikan. Menghubungkan antara kota-kota satu dengan kota-kota lain. Kedua, sikap dari konsumen juga harus berubah. Lebih praktis, lebih kecil, lebih hmm, apa? Nanti kalau kita lihat coba ya seperti apa implikasinya. Misalkan saja, kenapa di berbagai negara-negara di Indonesia juga sudah mulai, tapi tidak terlalu banyak karena kita masih banyak tanah, itu tumbuhnya jadi naik ke atas. Oke, nah mari kita lihat urbanisasi ini seperti apa menyebabkan perubahan-perubahan yang boleh dibilang tidak lagi hanya terbatas kepada kegiatan ekonomi, tetapi terhadap lifestyle, terhadap kehidupan. Nah, sekarang coba Anda buka, tolong ditayangkan. Tadi saya bagi file mengenai group assignments. Ada Mas Hai. Bisa? Lagi nyari Saya file yang mana ya? baru dikirim mungkin saya atau Mutia udah kirim belum? Ada di grup Pak Sudah saya share deh. Bentar, Bro. Enggak, Sayuti? Atau kalau enggak Mutia share. Coba aja. Baik, Bro. Bentar. Oke, udah ya? Sudah bisa dibaca ya?
Ya, jadi saya minta, ada berapa kelompok sekarang? 6 ya? Ya, Iya, Prof, ada 6. ada 6. Ada 6 kelompok. Nanti em, apa? Tiap kelompok, dari tiap kelompok itu membuat suatu paper. Papernya dalam bentuk Word, analisanya utuh. Anda tahulah, kalau analisa kan mulai dari apa yang Anda akan lakukan, isunya apa, strateginya apa, solutionnya apa, findingsnya apa, dan sebagainya. Saya minta ini di submit minggu depan, dan minggu depan setengah jam pertama atau 60 menit pertama, ya setengah jam, 60 menit pertama saya akan persilakan tiap grup menyampaikan papernya. Tidak lebih dari 10 menit. Jadi singkat saja supaya semua tahu seperti apa yang Anda bayangkan megatrend itu. Syaratnya satu, yaitu jangan hanya tergantung dari bacaan-bacaan yang ada sekarang ini, tetapi juga Anda mencoba cari tahu dengan membaca berbagai bacaan-bacaan lain. Saya akan coba kirimkan untuk tiap isu, ini ada 6 kelompok ya. Topik 1 kelompoknya adalah kelompok 1 topiknya adalah demografi dan megatrends, kelompok 2 teknologi, kelompok 3 climate change, kelompok 4 geopolitics, kelompok 5 tenaga kerja, dan kelompok 6 urbanisasi dan megatrends. Ya. Tiap-tiap kelompok mencoba membuat dan membayangkan. Ya. Kalau itu anggap aja ini kayak apa ya? Kayak laboratorium Anda di perusahaan Anda. Kalau ngadepin seperti ini, misalkan kelompok 1, eh, kelompok 1 demografi dan megatrends. Anda bahas secara mendalam, beri contoh-contoh pergerakan demografi ini seperti apa, aging population seperti apa, bagaimana dampaknya menurut Anda bagi Indonesia tahun 2045. Ya, kita mencanangkan Presiden Jokowi paling tidak kemarin ini mencanangkan, dan kalau nggak salah Presiden Prabowo juga, bahwa tahun 2045 kita akan jadi negara maju. Negara maju itu income per kapitanya di atas 20.000 dolar. Ya, Indonesia sekarang masih 5 ribuan. Bisa nggak kita dalam waktu 20 tahun itu naik 3 kali lipat? Apa yang harus dilakukan? Kalau demographic shift-nya seperti ini. Hah? Kelompok 2 melihatnya dari sisi teknologi. Berarti Anda harus baca berbagai paper-paper mengenai technological advancements, mengenai AI, mengenai renewable energy, mengenai automation, dan sebagainya. Nah, dan seterusnya kelompok 3 mengenai climate change, kelompok 4 mengenai geopolitics, 5 tenaga kerja, dan 6 urbanisasi. Saya akan bagikan tambahan bacaan. Tanggal 28. Ya, besok kan libur. Tanggal 28. Jadi Anda bisa kerjakan weekend. Usahakan untuk membuat sebaik mungkin. Kenapa? Karena nilainya cukup besar ini. 5% absen. 5% pertanyaan di kelas. 30% ini. Berarti 40% ya. Ujian akhir 60%. Berarti kalau kelompok Anda bikin cukup bagus ini, kemungkinan untuk dapat nilai paling enggak passing grade, mestinya dapat. Ya, jadi harap dibuat penandai. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau nggak saya lanjutkan ke topik yang kedua.
Prof, Izin bertanya, Prof. izin bertanya dok, apa Ya Prof? kan? Oh ya silakan. Ya. silakan Mas Philip. Oke, Prof, untuk tugasnya ini bentuk papernya semacam jurnal kah yang harus citasi seperti itu juga atau bebas, Prof? Dan presentasinya Bebas nanti, aja, apa aja, oke, apa aja, bebas aja. Anda cari aja. oke, siap, Prof. Ada lagi? Ya, Prof, tadi untuk topik 1 sampai 6 bisa di-share lagi nggak, Prof? Belum, udah dikirim. Ada di bacaan bawah dari file ini. Oh, di sini ada Di ya? grup itu, Mbak. Di file Di yang grup itu, sama, Mas. di file yang sama bagian bawahnya. Oke, Ya, oke. Bu Mutia turunin aja terus ada tuh tugas-tugasnya. Coba Terus. Mutia turunin terus jadi orang baca. Nah ini nih kelompok 1 ini terus selanjutnya ya. Ada, udah dikirim. Oke. Kalau Anda buka, Anda punya WA pasti kelihatan. Ya, makasih, Prof. Mm-mm. Ada mau tanya lagi? Kalau enggak, berikan saya waktu 15 menit untuk sedikit ya. Ini. Pak Bambang tadi, Pak Nanang ada nanya. Ada yang mau nanya lagi? Iya, izin tadi mau nanya tentang terkait materi. Boleh Prof? Iya. Ya. Boleh, silakan. Ya, terkait dengan ada dampak hubungannya dari terkait COVID kan tadi ada Prof kan bahwa umur 60 terus usia yang memang sudah rentan ya Prof ya. Ada nggak hubungannya dengan COVID yang kemarin muncul Prof sehingga timbul COVID itu Prof, terciptanya COVID Prof sehingga bisa seakan-akan memusnahkan orang-orang yang memang berumur rentan Prof sehingga Kemarin ini kepada apa ekonominya semakin jadi lebih stabil gitu, Prof. kalau data yang ada sih nggak menunjukkan gitu ya. COVID kemarin tuh belum sampai kayak pandemi zaman kuno di mana dari satu bangsa gitu bisa 50% mati. Kemarin ini kan nggak sampai gitu. Ya. Jadi demographic change ini lebih terjadi karena bertambahnya usia orang. Ada 3 faktor. Tambahnya usia orang karena tingkat kesehatan yang lebih baik, obat-obatan yang lebih baik, medical treatment yang lebih baik. Kedua, karena policy dari beberapa negara untuk one child only gitu ya. Singapura dan Cina sempat itu cukup lama punya kebijakan hanya boleh punya 1 anak. Karena tingkat pertumbuhan yang terlalu cepat dikhawatirkan akan membuat negara itu tidak sanggup menyediakan welfare yang diperlukan buat penduduknya. Tapi dampak jangka panjangnya nggak dipikirkan bahwa ada satu periode di mana banyak anak-anak muda, kurang anak-anak muda, yang tinggal orang-orang tua. Yang udah pada sakit-sakit. Aging population itu terjadi misalkan di negara-negara maju, negara-negara seperti Jepang dan sebagainya. Akibatnya, burden bagi negara itu menjadi lebih berat karena jumlah orang-orang produktif yang bekerja dan menghasilkan secara persentase menjadi lebih kecil terhadap jumlah orang-orang tua yang tidak bekerja dan harus ditanggung oleh negara. Nah, ini semua menyebabkan terjadinya aging population yang seperti tadi. Mengakibatkan beban bagi pemerintah
bagi perekonomian untuk menyediakan dana, daya, dan sebagai fasilitas bagi orang-orang yang sudah tidak mampu ini. Ini merubah struktur demografi secara keseluruhan. Ya, jadi bukan karena pandemi kemarin. Pandemi kemarin ya, yang meninggal cuma berapa? Ada yang tahu? Total di dunia berapa yang meninggal karena pandemi? Karena COVID. Coba iseng Google. Meninggal total 7 juta, Prof. Global. Oke. Berapa banyak penduduk dunia? Kalau di Sekarang sini sih di 6 miliar ya. 16,6 juta. Kalau 16, ada 16,6 juta menurut WHO ya. Ya, berapa banyak penduduk dunia? Oh, penduduk dunia. 8 miliaran, Prof. 8 miliar ya. Apa artinya itu 16 juta? Enggak. Ya. Signifikan sih. Oke. Udah dekat. Nanti abang transfer ya kak. Dia bilang dia kan ada di rumah. Saya minta ketemu, dia bilang di rumah kan di Bocor apa Mas. jalan kaki gitu. Mas Agung, Bocor. Mas Agung Katanya. bocor. Bocor Mas Agung. 8 miliar, Prof. Ya. Kurang lebih kalau. Ya. Jadi nggak ada artinya ya. Oke. Ya. Sekarang Noted. coba ditayangkan mengenai yang tadi saya kirimkan. Lecture PPT 10. Saya kirim nggak? Lupa ya, saya nggak kirim itu. Aduh, saya lupa nggak kirim. Saya mesti kirim dulu. Nanti saya kirim ya, nggak sulit. Coba saya yang tayangkan bisa nggak ya? Udah agak stabil nggak suaranya sekarang? Sudah Prof, sudah. Nah, bentar ya. Saya coba pindah ke komputer. Bentar ya. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan sambil bertanya. Oke, Prof, saya Suud. Ini Prof terkait yang megatrend tadi. Kan kalau skenarionya bagus, mungkin kita bisa bonus demografi di 2045 Indonesia emas gitu ya, Prof ya. Cuman ya Ya. kalau melihat berkaca seperti Cina sendiri, Prof, begitu mulai berkembang kan akhirnya ada perang dagang tuh, Prof. Nah, faktor-faktor tersebut kurang lebih Indonesia pasti bakal mengalaminya juga, Prof. Berarti suatu saat ketika kita sudah mulai maju, banyak produksinya, terus akan ada perang dan sanksi terkait perdagangan juga ya, Prof. ya? Ya tergantung. Kalau Cina kan karena memang bisa dibuktikan bahwa dia banyak melakukan subsidi lah. Dia melakukan subsidi untuk ininya, untuk kepentingan ininya. Tetapi
sementara dia sudah join dan sudah signing WTO, mestinya nggak boleh. Tapi mereka lakukan itu. Nah, itu yang kami. Tidak semua negara gitu, tetapi dalam kenyataannya yang saya bisa lihat ya sekarang ini, yang saya bisa lihat ya, belum tentu benar apa yang saya lihat ini. Tapi yang bisa saya lihat adalah Segitu recehnya. Bagus, 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 bagus. bentar, saya salah masuk breakout room-nya. Masuk breakout room. Sebentar. Yang saya bisa lihat bahwa negara-negara seperti Cina itu memang benar-benar melakukan subsidi yang terselubung. Ya, misalkan saja untuk pabrik mesinnya, sebentar saya udah bisa ini. Saya matiin dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya matiin sama satu. Kalau kita lihat Cina itu melakukan seperti itu, apakah negara lain enggak? Iya, biar kata Amerika dan sebagainya udah. Cuman mana yang lebih pintar-pintaran aja untuk menyelubunginya, ya. Dan pasti akan terjadi perang dagang. Paling enggak lewat nilai tukar lah. Kalau menurut Donald Trump, Cina udah nggak jujur. Nilai tukarnya terlalu diatur sehingga akibatnya harga barang-barang Cina di luar negeri menjadi murah sekali, sehingga akibatnya Amerika tidak kehilangan pasar, nggak bisa bersaing dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang memang terjadi di mana-mana, dan perang dagang itu enggak enggak akan selesai ya. Masing-masing sepinter-pinternya aja memperlihatkan. Cuma tidak ada lagi yang berani secara terang-terang. Ya, misalkan kayak membedakan pajak bagi orang-orang produsen yang mengekspor dengan ke negara tertentu gitu, itu enggak ada. Oke, Sudi. Saya tadi Sudi ya sebenarnya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, sekarang saya mau share satu yang saya belum bagikan. Hanya untuk menunjukkan saja bahwa sorry. Salah satu juga yang mesti kita coba pelajari adalah bagaimana pengaruh daripada externalities, ya. Externalities itu saya akan share ini sekarang. Sudah kelihatan? Lagi loading, Prof. Loading, Prof. Ya.
Udah ya. Ya, sudah kelihatan. Ya, ini hanya tambahan saja supaya lebih lengkap Anda mengetahui mengenai perekonomian bahwa yang tadi Anda ngomong itu di dalam ilmu ekonomi namanya market failures, kegagalan pasar untuk menyediakan barang-barang yang memberikan benefit terbaik bagi society, bagi perekonomian. Nah, externalities ini terkait dengan masalah seperti itu. Kenapa? Karena externalities itu adalah sesuatu yang menyebabkan pasar tidak efisien sehingga penggunanya, konsumennya tidak memperoleh surplus yang terbaik dan terbanyak. Ya, tergantung dari seperti apa externality-nya. Ada yang disebut dengan negative externality, ada yang disebut sebagai positive externality. Negative externality adalah externality yang timbul yang merugikan orang-orang yang terkena. Sedangkan positive externality adalah externality yang timbul tetapi memberikan keuntungan bagi orang-orang yang terkena. Contohnya, negative externalities. Negative externalities itu adalah misalkan exhaust fan, exhaust, orang merokok, dan seterusnya. Anda merokok, yang ngerokok Anda, tetapi yang kena cancer sebelah Anda, misalkan gitu ya. Bisa aja seperti itu. Itu negative externalities ya. Dia menghisap, bukan menghirup rokoknya, tapi menghirup asap yang dikeluarkan dari rokok yang Anda hisap. Ini yang disebut dengan negative externalities. Sama kayak otomobil, ya, exhaust fan-nya dan seterusnya ya. Positive externalities contohnya adalah imunisasi atau merestore gedung-gedung tua. Gedung tua di restore, orang yang lewat menjadi lebih cantik melihatnya, lebih senang melihatnya. Research, orang yang melakukan research yang menerima manfaatnya adalah orang lain. Jadi externalities itu punya dampak yang bisa positif, bisa juga negatif, ya. Dan dampaknya itu jelas, misalkan saja Anda lihat ke suatu pasar, ya, kepada suatu produk. Misalkan produknya adalah aluminium, ya. Kalau pabrik aluminium itu di dalam memproduksi alumina, dia mengeluarkan polusi yang besar sekali, maka kos terhadap penduduk sekitarnya, terhadap orang-orang masyarakat di sekitarnya adalah sesuatu yang bukan keinginan masyarakat itu. Misalkan jadi sakit paru-paru dan sebagainya. Ya. Jadi cost daripada society untuk memproduksi aluminium itu lebih besar daripada cost memproduksi aluminium itu bagi si produsen. Produsen hanya ngeluarin Rp100. Tetapi masyarakat mengeluarkan tambahan lagi Rp30 untuk berobat karena kena kanker paru-paru. Itu sebabnya aluminium factories yang mengeluarkan polusi itu dianggap memberikan negative externalities. Ya. Nah, Anda bisa baca ini, saya harus sudah pergi, dan nanti silahkan di-download ya mestinya. Ini akan membuat Anda mengerti mengapa dampak dari megatrend itu juga tidak selalu positif. Bisa dampaknya negatif, ya. Nah, kalau dampak positif biasanya di-internalize, ya, dibuat demikian rupa kemanfaatannya, ya. Misalkan aja
Nah, externalities dari pendidikan yang bagus itu membuat masyarakat menjadi lebih pintar, misalkan gitu. Nah, positive externalities inilah yang selalu ingin ditimbulkan dari megatrends. Tapi tidak bisa dihindarkan akan terjadi negative externalities. Nah, di dalam Anda menganalisa nanti, kalau Anda bisa temukan apa yang positive externalities daripada adanya AI. Positive externalities daripada AI adalah orang-orang nggak perlu lagi susah-susah ngerjain. Cukup dengan AI, sesuatu yang dulu harus dikerjakan oleh manusia, sekarang bisa dikerjakan oleh mesin, misalkan. Tapi negative externalities itu ada, yaitu kalau Anda manfaatkan AI itu untuk mencuri data. Anda memanfaatkan AI itu untuk mencuri uang orang dari bank. Anda memanfaatkan AI itu untuk memfitnah seseorang melalui gambar pakai Gemini, impact-nya keluar, Anda bikin mukanya jadi lebih jelek dan sebagainya. Ya. Jadi Anda baca nanti ini agak sulit kalau lihat teorinya, tapi baca untuk hanya mengerti bahwa dalam summary ini ya, saya mau tekankan bahwa externalities itu kadang-kadang bisa di solve atau diatasi dengan Anda sendiri. Tapi sering-sering externalities itu harus diatasi dengan komunitas, dengan mengajak polisi, mengajak DPR, mengajak apa, supaya membuat peraturan yang mengikat bagi produsen, pabrik untuk tidak misalkan membuat polusi dan sebagainya. Ya, jadi ini saja yang mau saya jelaskan, salah satu isu mengenai externalities. Dan saya akan kirim bahannya. Kemudian satu lagi, tadi saya sudah bagikan kalau nggak salah ini mengenai building trust and credibility during time of crisis. Ya, ini saya belum share, stop sharing. Ini saya sudah bagikan. Ini saya sudah bagikan, nanti Anda baca di rumah. Kaitannya dengan pelajaran hari ini hanya untuk mengatakan bahwa bukan menyontoh ini persis mengenai krisis, tetapi bisa dipakai juga untuk misalkan kayak pandemi kemarin ini dan sebagainya. Yang saya minta untuk baca di sini dan mencoba mengerti di sini adalah mengenai ini. Ini panjang macam-macam, tapi sebenarnya intinya cuma satu. Ini adalah kesimpulan daripada ini. Sebetulnya ceritanya panjang. Ini di dalam buku yang saya terbitkan di Gramedia dalam bahasa Inggris. Anda bisa cari, nanti saya kirim bukunya. Ini sebetulnya lebih panjang dari ini. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa pada saat perekonomian itu menghadapi masalah, biasanya suatu negara itu akan mencoba melakukan sesuatu. Pertanyaannya ini adalah ini inti daripada ini. Apakah negara kita untuk bisa memanfaatkan
eh, apa namanya tadi, Megatrends tadi itu sudah menyelesaikan dulu problematik dasarnya. Apa itu problematik dasarnya? Problematik dasarnya misalkan masalahnya struktural, financial system. Udah bagus apa enggak? Kalau financial systemnya tidak bagus, maka semua kesempatan dari perkembangan yang terjadi di dunia dari sisi megatrend, sosial demografi dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Sistem yang kerap misalkan demographic changes mengharuskan membangun smart city supaya smart city itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau memperoleh positive externalities, dampak-dampak positif dari megatrend. Tapi kalau sistemnya corrupt, maka apa yang terjadi adalah semua yang dilakukan untuk mendukung agar orang-orang bisa memanfaatkan megatrends tadi hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Dan ini jeleknya bisa bawa ke poin yang kedua, shift of sentiment. Terjadi loss of confidence terhadap Indonesia, terhadap negara kita. Akibatnya kita tidak bisa secara maksimal memanfaatkan dampak positif daripada megatrend. Nah, ini yang sering dikhawatirkan terjadi di negara-negara yang sistem kenegaraannya dan politiknya itu tidak mantap. You like it or you don't like it. Singapura dan Cina adalah dua negara yang agak otoritarian. Bagi negara-negara yang memuja-muja demokrasi akan bilang, nggak mau kayak Cina, otoritarian, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak mau kayak Singapura, makan bubble gum aja dilarang. Tetapi dalam kenyataannya, negara-negara seperti itu bisa maju sangat cepat. Itulah yang Anda harus pelajari. Apakah secara struktural Indonesia sudah siap untuk menghadapi megatrend? Ya, jadi saya minta semua kalian kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan membahas demografi, yang akan membahas mengenai perubahan climate dan sebagainya, itu coba mengambil kesimpulan antara lain. Pertanyaan saya di situ kalau Anda lihat di pertanyaan tadi, apa yang akan terjadi di Indonesia tahun 2024? Anda coba bayangkan, kalau sistem orang korupsi kayak sekarang masih ada di Indonesia, sistem politik seperti sekarang di Indonesia, kira-kira 2024, apakah kita akan memperoleh manfaat dari megatrend atau cuma mudaratnya? Itu yang saya minta Anda simpulkan. Oke? Ya? Oke. Prof, izin bertanya Prof Ya, mengenai tugas. Prof, untuk yang Word itu ada maksimal atau minimal halaman yang mesti kita submit nggak? Dan nggak ada maksimal, cuman ngapain bikin sampai 40 halaman kayak skripsi kalau isinya itu cuman tulisan-tulisan Anda yang Anda sendiri nggak ngerti nulisnya apa. Saya lebih baik terima satu paper singkat tetapi jelas. Oke. Untuk PPT-nya itu berapa halaman, Prof? Terserah. Bebas aja. Coba bayangkan aja Anda cuma punya waktu 10 menit, ya jangan banyak-banyak lah. Baik, Prof. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, Prof? Bahasa Referensi. Indonesia aja. Inggris ya? Oke, baik, Prof. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Oh, Indonesia. Oh, oke, Prof. Gitu ya. Saya mohon izin dulu ya, saya mau pergi melayat soalnya. Ya, terima kasih Oke, Prof. Dok. Ya, Prof. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Prof Terima atas kasih. Terima Selamat kasih, Prof. Foto dulu, Dok. ya, selamat malam Prof. Enggak Foto screenshot, dulu Prof. nggak Prof? Tambah Absen. absen dulu. Screenshot, Foto-foto Prof. absen. Ya. Foto-foto dulu, Bu Mutia. Oke, tunggu sebentar ya. 1, 2. 1, 2.
Tiga. Oke. Thank you Bu Mutia, thank you Prof. Selamat Iya, malam Prof. semua. Selamat malam.